Bagaimana menemukan arah hidup saat bingung total? Kamu pernah merasa begini? Kamu jalan, tapi nggak tahu kemana. Kamu kerja atau kuliah, tapi rasanya kosong. Kamu lihat orang lain punya tujuan hidup yang jelas, sementara kamu masih bingung mau jadi apa. Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak anak muda, terutama di usia 18-30 tahun, sedang berada di fase limbo, gantung, bingung, dan takut salah langkah. Di video ini, kita akan bahas kenapa kita bisa kehilangan arah hidup dan bagaimana mulai menemukannya kembali. Meski dari titik yang paling gelap, pertama bingung itu wajar, bukan tanda kamu gagal. Pertama, kamu perlu tahu satu hal penting, merasa tidak tahu arah hidup bukan berarti kamu gagal. Justru itu tanda kamu sedang tumbuh. Karena kamu mulai sadar, hidup bukan soal ikut arus, tapi soal memilih jalan sendiri. Masalahnya, kita sering membandingkan bab awal hidup kita dengan bab pertengahan hidup orang lain. Kita lihat orang lain sukses, mapan, punya tujuan besar. Lalu kita merasa terlambat. Padahal setiap orang punya waktu dan jalur yang berbeda. Kedua, kenapa kita kehilangan arah? Ada banyak penyebab. Di antaranya, terlalu banyak pilihan. Zaman sekarang, kamu bisa jadi apa saja. Tapi itu justru bikin bingung, takut salah langkah. Karena takut gagal, akhirnya nggak melangkah sama sekali. Tuntutan dari luar. Kadang, kamu hidup mengejar impian orang lain. Orang tua, guru, atau ekspektasi sosial. Terlalu sibuk, lupa mengenal diri sendiri. Kamu sibuk produktif, tapi nggak pernah berhenti untuk bertanya, sebenarnya, aku mau apa? Ketiga, cara menemukan arah hidup. Langkah demi langkah. Langkah 1. Lihat ke dalam diri, bukan keluar. Daripada sibuk membandingkan, mulai tanya diri sendiri. Apa yang bikin kamu penasaran? Topik apa yang bisa kamu bahas berjam-jam tanpa bosan? Aktivitas apa yang bikin kamu lupa waktu? Jangan cari yang paling bagus, tapi cari yang paling jujur. Langkah 2. Mulai dari rasa suka, bukan langsung tujuan akhir. Kita sering berpikir hidup harus punya grand purpose. Padahal kadang, cukup mulai dari hal kecil yang kamu suka, lalu dikembangkan. Misalnya, suka desain, coba belajar Canva. Buat portofolio, terima proyek kecil. Suka ngobrol, coba jadi content creator, relawan, atau mentor. Suka bantu orang, mungkin kamu cocok di psikologi, sosial, atau pendidikan. Tujuan hidup itu dibentuk lewat proses, bukan ditemukan dalam sehari. Langkah 3, eksperimen, bukan menunggu jawaban sempurna. Banyak orang tidak pernah tahu passion mereka sampai mereka mencoba banyak hal. Coba magang, coba kerja part-time, coba bikin proyek kecil, coba belajar hal baru. Setiap pengalaman akan mengajari kamu sesuatu. Bahkan kalau itu gagal. Langkah 4. Buat kompas, bukan peta lengkap. Kamu gak harus tahu semua langkah ke depan. Yang kamu butuhkan sekarang adalah kompas. Contoh, kompas hidup, aku ingin hidup yang berarti bagi orang lain. Aku ingin mandiri secara finansial, tanpa kehilangan waktu untuk keluarga.